Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi seputar pelaporan SPT PPH Unifikasi. Kita mulai ya, caranya kita masuk ke Pajak.id, kemudian login, masukkan NPWP, kemudian kata sandi, dan kode keamanan. Kemudian login. Nah, ini adalah dashboard dari SPT masa unifikasi. Nah, ini adalah historical yang sudah dilaporkan. Nah, misalnya kita mau melapor PPH unifikasi masa November. Maka kita mulai di tab pajak penghasilan. Nah, untuk PPH unifikasi sendiri merupakan SPT untuk melapor PPH pasal 4 ayat 2, 15, 23, dan juga 22, serta untuk melapor PPH non-resident. Nah, untuk cara perekamannya kita mulai ya. Misalnya kita akan merekam PPH pasal 4 ayat 2, atau 23, atau 15, atau 22. Ini ada di sebelah sini tabnya. Rekam. Nah, tahun pajak kita isikan tahun 2022, kemudian masanya masa November. Nah, ini kita pilih ya, identitasnya berdasarkan NPWP ataukah NIK. Pilih misalnya ini NPWP. Nah, ini memproses. Berikutnya, pilih kode pajak. Nah, ini sesuai dengan pajak penghasilan yang dipotong. Misalnya untuk cash ini, kita memotong untuk sewa tempat ya. Misalnya kita menyewa tempat untuk kantor ya, maka kena PPH pasal 4 ayat 2. Di sini akan otomatis tanpa fasilitas, tapi jika misalnya wajib pajak itu mempunyai SKB atau surat keterangan bebas, jika menggunakan penginputan satu-satu seperti ini, akan ada notifikasi jika wajib pajak itu memiliki SKB. Kita lanjut ya, jumlah bruto. Misalnya 10 juta. Berikutnya, nah ini adalah nomor dokumen yang menjadi acuan kita memotong PPH. Nah, di sini bisa kita pilih ya, bisa dari faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan. Misalnya kita pilih berdasarkan invoice. Nomor invoice-nya, misalnya dan juga tanggal invoice-nya kita isikan. Tambahkan, jika bukti potongnya ini dilakukan penggabungan, misalnya di perusahaan kalian itu memiliki beberapa transaksi yang sifatnya sama tapi berulang, itu boleh dilakukan penggabungan, sehingga di sini nanti dokumennya tidak hanya satu ya, misalnya mengacu kepada beberapa dokumen, 3 atau bahkan lebih. Kemudian, nah, penandatanganan sebagai kuasa atau pengurus. Pilih pengurus. Nah, pilih penandatangan. Di sini nanti kalian setting penandatangan itu di bagian pengaturan ya. Dan di bagian ini juga ada pernyataan jika terjadi kesalahan dalam pembuatan bukti potong, kalian jika terjadi lebih bayar akan diajukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang atau di pemindah bukuan. Nah, kita pilih pemindah bukuan. Ini sebenarnya opsional ya, kalian bisa pilih mana saja, tapi memang untuk pemindah bukuan itu lebih mudah ya dibanding pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terhutang. Kemudian checklist, dengan ini saya menyatakan bahwa bukti potongnya telah saya isi dengan benar. Dan juga simpan. Nah, karena ini hanya contoh, ini saya tidak simpan ya. Nah, itu mudah kan?
Nah, itu adalah contoh penginputan PPh pasal 4 ayat 2. Untuk PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, kalian rekamnya di tab ini ya. Nah, untuk PPh non-residen atau PPh luar negeri, kita rekamnya di tab sebelah sini ya. Nah, ini kalian rekam bukti potong PPh non-residen. Nah, pilih tahun pajaknya 2022, masa pajaknya ini saya contohkan di bulan November ya. Kemudian TIN ini adalah tax ID number. Jadi untuk yang luar negeri itu biasanya kita menggunakan NPWP 09 kali, kemudian 3 kode KPP kita yang terdaftar dan juga 000. Nah, namanya misalnya ini saya memasang iklan pada Facebook atau Instagram ya. Namanya Facebook. Nah, untuk alamatnya diisikan juga ya. Nah, karena ini badan usaha, maka tidak perlu diisikan tempat lahir, nomor paspor, tanggal lahir, dan juga nomor KITAS. Pilih negara. Jika sudah, berikutnya, nah pilih kode objek pajak. Pilih kode objek pajaknya ya. Nah, untuk kode objek pajaknya kita pilih PPh pasal 26. Nah, ini tergantung ya kalian lebih PPh pasal 26 ke yang mana kode objek pajaknya. Disesuaikan dengan transaksi kalian ya. Misalnya ini untuk yang Facebook, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan PPh pasal 26 tanpa fasilitas. Jumlah bruto misalnya tarifnya 20% ya, ini akan otomatis sendiri terhitung di berikutnya. Nah, ini dokumen yang menjadi referensi. Kita tambahkan. Berikutnya, nah ini juga sama dengan PPh pasal 23 yang tadi ya, atau PPh pasal 4 ayat 2 sebelumnya. Penanda tangan ini kita pilih sebagai pengurus atau kuasa. Kemudian penanda tangan bukti potong. Nah, di sini akan ditanyakan kembali apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan kelebihan pemotongan atau pemungutan, maka akan diajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang atau pemindah bukuan. Nah, ini saya pilih pemindah bukuan. Checklist pernyataan ini dan juga simpan. Nah, jika sudah, ini saya tidak simpan ya, karena hanya contoh. Nah, jika sudah, ini kita lakukan posting. Kita pilih tahun pajaknya. Cek. Oke. Sukses. Nah, jika sudah, maka kita ke tab berikutnya yaitu SPT Masa. Di SPT Masa ini kita melakukan perekaman bukti penyetoran. Nah, untuk sebelumnya biasanya untuk pembayaran kita menggunakan e-billing ya. Tapi untuk SPT unifikasi ini sendiri kita tidak perlu membuka e-billing sendiri karena jika sudah kita input dengan benar, maka akan muncullah seperti summary ya, berapa pajak yang harus kita bayar, dan juga kita cukup dengan mendownload dari SSE-nya itu sendiri. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini adalah seperti summary pajak yang harus kita bayar. Nah, di sini sudah ada ID billingnya. Nah, kalian bisa lakukan penyetoran ke negara. Ini bisa kita langsung print e-billingnya. Seperti ini ya contohnya. Nah, jika sudah kita lakukan pembayaran, jika sudah kita melakukan pembayaran, maka setelah itu kita input namanya NTPN ya. Di sini kita rekam bukti penyetorannya. Nah, ini juga saya sudah isikan 3 SSE-nya. Nah, ini saya contohkan, ada satu yang belum saya isi ya. Tambah. Nah,
SSE ini sudah otomatis NPWP kita, kemudian NTPN-nya. Pilih tahun pajak, kemudian SSP. Data ditemukan, oke. Nah, ini akan kita cross-check masa pajak, jenis pajaknya, jenis setorannya, jumlah yang disetor, dan kapan kita lakukan pembayaran. Simpan. Sukses. Oke. Jika sudah, ini sudah semuanya, kemudian kita ke penyiapan SPT masa PPH unifikasi. Nah, di sini status SPT kita masih berupa draft ya, lalu kita lengkapi SPT. Nah, ini nama kita NPWP, tahun dan masa pajaknya, pembetulan 0, normal maksudnya. Nah, di sini kita langsung ke bagian penandatangan. Pengurus, simpan. Sudah oke. Nah, ini status SPT-nya berubah menjadi sedang proses posting. Kita refresh ya. Nah, sudah draft. Nah, jika sudah yakin, maka lakukan kirim SPT. Nah, jika sudah, ini adalah lampirannya, lampiran DOSS, DOPP, DPB bagian 1, DBP bagian 2, induk SPT. Nah, biasanya di sini saya cek penyetorannya ya, PPH yang terutang dengan jumlah yang sudah disetor ini apakah sudah sama atau belum. Jika sudah, kita langsung lapor. Kirim SPT. Nah, masukkan pas-prasenya. Pilih sertifikat elektroniknya. Sudah, kirim SPT. Sukses, SPT masa berhasil dikirim. Oke. Nah, di sini di dashboardnya bahwa masa pajak 11 tahun 2022 sudah lapor. Nah, balik ke menu dashboard. Nah, di sini masa pajak November 2022 sudah dilapor pada 12 Desember. Nah, di sini kita bisa melihat BPE, bukti penerimaan elektronik. Nah, ini sudah kita lapor ya. Kemudian untuk lihat bukti potong juga kita bisa cetak SPT, juga bisa di sini. Nah, ini yang sudah kita lapor ya. Nah, dan biasanya kan kalau untuk bukti potong itu kita kirim ya ke lawan transaksi kita. Nah, ini kita lakukan ajukan unduh bukti potong. Sukses. Tutup. Masih loading ya. Coba kita refresh. Nah, di sini kalian bisa unduh bukti potong pada SPT. Nah, ini oke. Kita lihat ya contohnya. Nah, ini contoh bukti potongnya. Dan di sini tanda tangannya secara elektronik ya, seperti faktur pajak juga. Nah, untuk SPT unifikasi ini sendiri sifatnya sama ya, kita bayar paling lama tanggal 10 dan kita lapor paling lama di tanggal 20. Sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.